Episode 1. Detektif dari Lorong Jam. Chapter 1. Sang Tukang Jam dan Anak Aneh. Di sebuah kota terpencil yang tampak biasa saja bernama Kalada, terdapat sebuah toko tua di ujung gang sempit. Toko itu menjual jam. Jam antik, jam dinding, jam saku, jam meja. Bahkan jam yang sudah tak berdetak sejak dunia seolah berhenti bergerak. Di sanalah Elrad Fajar tinggal, bersama ayahnya, seorang tukang jam pendiam yang nyaris tak pernah bicara kecuali untuk menanyakan, "Sudah kau atur ulang detiknya?" Elrad adalah anak yang aneh. Ia selalu memakai jaket abu-abu kebesaran dengan kantong penuh kertas coretan. Rambutnya kusut, tapi matanya tajam seperti jarum jam yang tak pernah meleset dari angka. Ia lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri ketimbang dengan orang lain. Setiap pagi, sebelum toko dibuka, Elrad duduk di atap toko dan mencatat pergerakan orang-orang yang lewat di gang. Siapa yang datang, siapa yang pulang, siapa yang berpura-pura tidak melihat CCTV kecil yang dipasang diam-diam oleh Elrad sendiri. Ia bukan stalker. Ia hanya penasaran. Pukul 10 pagi. Suara lonceng toko berbunyi. Seorang perempuan masuk. Rambut sebahunya dikuncir asal-asalan. Dia memegang sebuah jam tangan rusak. Jamnya mati, katanya. Atau mungkin hanya pura-pura mati, jawab Elrad tanpa menatapnya. Gadis itu mendesah. Namaku Tasha, blogger. Dan aku mau tanya, kamu tahu soal mayat di menara air? Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, Elrad menatap seseorang tepat di mata. Dan ia tahu hidupnya baru saja berubah. Chapter 2. Surat anonim pertama. Sore itu, setelah Tasha pergi, Elrad menemukan amplop coklat terselip di bawah pintu tokonya. Di atasnya tertulis, "Untuk yang memperhatikan waktu, sekarang saatnya kau perhatikan kematian." Di dalamnya, potongan koran lama, yaitu berita kematian seorang gadis bernama Safia, tenggelam di kolam sekolah 5 tahun lalu. Tapi yang menarik perhatian Elrad adalah bagian belakang potongan itu, coretan kecil berbentuk angka pukul 3.17 dan gambar jam yang jarumnya patah. Elrad menempelkan kertas itu di dinding kamarnya, berdampingan dengan peta kota Kalada dan jejak-jejak informasi yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Di tengah semua itu, ada satu benang merah yang belum pernah ia temukan. Tapi firasatnya mengatakan, surat ini bukan kebetulan. Dia duduk, menatap keluar jendela. Pukul 3.17 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh, seperti rantai yang diseret pelan. Dan dari kamarnya di lantai 2, ia melihat sosok berdiri di bawah menara air. Chapter 3. Mayat di menara air. Besok paginya, kota Kalada gempar. Mayat seorang pria ditemukan tergantung di dalam menara air tua. Identitasnya tidak jelas. Wajahnya penuh luka. Tapi yang membuat semua orang merinding adalah tulisan di tembok menara. Jangan pernah mengubah waktu yang telah ditetapkan. Begitu isi tulisan di tembok menara itu. Polisi menyebutnya bunuh diri. Warga menyebutnya kutukan. Tapi Elrad menyebutnya petunjuk. Saat polisi sibuk menutup lokasi kejadian, Elrad menyelinap lewat belakang. Di saku jaketnya, senter kecil, sarung tangan, dan buku catatan. Ia mencium bau logam dan jamur, melihat ada bekas sepatu di tangga menara. Tapi yang membuat napasnya tercekat adalah saat ia menemukan jam tangan si mayat, dan melihat bahwa jam itu mati tepat pada pukul 3.17. Sama seperti yang tertulis di kertas surat misterius itu. Saat Elrad turun dari menara, ia bertemu mata dengan seseorang yang berdiri di kejauhan. Tasha. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Aku tahu kamu akan datang." Elrad mengangguk. Dan malam itu,
Keduanya resmi menjadi partner dalam misteri yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan.